Halo semuanya, di sesi kali ini kita bakal bongkar rahasia JavaScript buat pemula tapi dengan cara yang gampang banget. Siap? Yuk langsung aja kita mulai. Pernah kepikiran nggak gimana sih caranya website itu bisa ngerti pas kita klik tombol, scroll halaman, atau ngetik sesuatu di kolom pencarian? Kayak ada magicnya gitu ya. Nah, di balik semua keajaiban itu ada satu otaknya. Dan itulah yang bakal kita kupas tuntas hari ini. Biar gampang bayanginnya, anggap aja bikin website itu sama kayak bangun rumah. Nah, analogi rumah ini bakal kita pakai terus ya, dari awal sampai akhir, biar kebayang. Jadi, setiap website modern itu sebenarnya berdiri di atas 3 pilar utama. Pertama, ada yang namanya HTML. Anggap aja ini kerangka dan fondasi rumah kita. Dialah yang nentuin, oke, tembok di sini, pintu di sana, jendela di situ. Terus, pilar kedua ada CSS. Nah, ini bagian serunya, dekorasi dan catnya. CSS lah yang bikin rumah kita jadi cantik. Warnanya apa, perabotannya gimana. Tapi coba deh bayangin, rumah udah kokoh, udah cantik, tapi nggak ada listriknya. Sepi kan? Mati. Nah, disinilah JavaScript berperan. Dia itu listriknya, yang bikin semua jadi hidup dan interaktif. Oke, jadi JavaScript itu listriknya. Terus, listrik ini butuh sesuatu buat dinyalain kan? Nah, itulah yang kita sebut data. Biar lebih gampang lagi, bayangin aja data itu kayak kepingan-kepingan Lego. Bahan dasar buat kita ngebangun sesuatu. Nah, ini intinya nih. Tipe data atau data types itu sebenarnya cuma cara kita ngasih tahu komputer, komputer, ini loh jenis balok Lego yang lagi aku pakai. Simple kan? Soalnya, ya sama aja kayak main Lego beneran. Kita kan nggak bisa pasang roda ke kepala figur orang kan? Beda fungsinya. Komputer juga perlu tahu itu. Oke, balok Lego pertama kita namanya string. Bayangin aja ini balok Lego yang ada stikernya, yang ada tulisannya. Isinya itu teks, bisa nama, bisa kalimat, pokoknya apapun yang bentuknya tulisan. Ciri utamanya, gampang banget, selalu diapit sama tanda kutip. Udah, gitu aja. Kalau tadi balok bertulisan, sekarang kita punya balok Lego yang polos, standar. Ini namanya number. Sesuai namanya, ini ya angka. Angka beneran yang bisa kita pakai buat ngitung-ngitung. Contohnya, harga barang di e-commerce atau skor di game kamu. Nah, yang ketiga ini spesial banget, namanya boolean. Pikirin ini bukan sebagai balok, tapi sebagai saklar lampu di rumah Lego kita. Pilihannya cuma dua, nggak ada yang lain. Nyala, yang kita sebut true, atau mati, yang kita sebut false. Kelihatannya sepele, tapi ini penting banget buat bikin keputusan di dalam kode. Jadi, ini dia rangkuman 3 balok utama kita. String buat teks, contohnya username. Number buat angka kayak harga atau skor. Dan boolean, si saklar true atau false, buat ngecek status, misalnya udah login atau belum. Masing-masing punya tugasnya sendiri-sendiri. Oke, balok-balok Legonya udah siap nih. Tapi, mau disimpan di mana biar nggak berantakan? Nah, disinilah kita kenalan sama yang namanya variabel. Variabel itu apa sih? Gampangnya gini, bayangin aja kayak kotak kardus yang kita kasih label. Jadi ini tuh wadah buat nyimpan data-data kita tadi. Kita kasih nama, kita kasih label, biar nanti kalau butuh lagi gampang nyarinya. Simple kan? Nah, kotaknya ini ada 2 jenis utama yang wajib kita tahu. Pertama, ada LED. Anggap aja ini kotak biasa. Isinya bisa kita ganti-ganti sesuka hati. Cocok banget buat nyimpan skor game yang kan terus berubah. Terus yang kedua, ada cons. Nah, cons ini kayak kotak yang udah disegel pakai lem super kuat. Sekali kamu masukin barang, udah nggak bisa diubah lagi sama sekali. Sempurna buat data yang nggak boleh berubah, kayak tanggal lahir kamu. Oh ya, tips pro-nya, usahain pakai cons sesering mungkin. Ini bikin kode kita lebih aman dari perubahan yang nggak disengaja. Tapi ngasih nama buat kotak-kotak ini ada aturannya loh, biar rapih. Aturan pertama, simple, nggak boleh pakai spasi. Terus yang kedua, dan ini penting banget, kita pakai gaya yang namanya camel case. Jadi kata pertamanya huruf kecil semua, terus kata-kata berikutnya huruf depannya dibikin kapital. Kayak punuk unta gitu, naik turun. Kenapa? Biar kode kita enak dibaca, nggak bikin pusing. Oke semuanya, balok Lego udah ada, kotak buat nyimpennya juga udah siap. Sekarang bagian yang paling kita tunggu-tunggu. Kita bakal nyalain saklar pertama dan bener-bener bikin rumah kita ini hidup. Udah siap lihat gimana caranya HTML sama JavaScript ini duet maut buat nyalain lampu? Yuk, kita intip kodenya bareng-bareng. Langkah pertama, kita butuh saklarnya dulu kan? Nah, ini tugasnya HTML. Kode ini gunanya cuma buat nampilin tombol di layar. Anggap aja kita lagi masang saklar di tembok. Dan lihat deh, bagian on click itu,
Itu ibaratnya colokannya, yang nanti bakal kita sambungin ke listrik JavaScript. Nah, sekarang bagian JavaScript-nya. Dia yang nyambungin listrik ke colokan tadi. Jadi, on-click yang tadi itu tugasnya manggil sekumpulan perintah yang kita bungkus dalam sebuah function. Di sini namanya nyalakan lampu. Di dalam function inilah kita kasih perintahnya. Kalau tombol ini diklik, tolong munculin pesan pop-up ini ya. Nah, ini dia otaknya, logikanya ada di sini. Oke, jadi tombolnya udah ada dari HTML. Listriknya juga udah nyambung dari JavaScript. Sekarang yang kurang cuma satu hal, tinggal nunggu satu klik aja dari kita. Dan hasilnya adalah klik, lampunya nyala. Keren kan? Jadi, ingat ya, HTML itu yang bikin tombolnya kelihatan, tapi JavaScript lah yang bikin tombol itu bekerja. Inilah inti dari semua interaktivitas di dunia web. Dan gitu aja, kamu baru aja berhasil nyalain lampu pertamamu pakai kode. Dengan ngerti konsep balok data dan kotak variabel ini aja, kamu sebenarnya udah punya fondasi super kuat buat bikin apapun yang interaktif. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi bisa atau enggak, tapi kira-kira apa nih yang mau kamu bangun selanjutnya?